kita lakukan ada 3 pemeriksa, saya sebagai leader di posisi kepala, ada teman saya tolong teman saya ya di sebagai posisi yang untuk LDJ, kemudian bisa kompresi juga, dan satu lagi teman saya adalah untuk equipment dan juga obat-obatan. Kemudian di sini yang harus kita lakukan persiapan alat ada berupa ini BVM dan juga sungkupnya, kemudian ada oximeter, kemudian ada intubasi jika diperlukan, kemudian ada suction pump, ada LMA, kemudian ada ini apa, stetoskop, ada juga glukometer. Kemudian di sini ada ini ya, kain pengeringnya ada 3, ada topi bayi, ada juga ini pembungkus untuk bayi yang prematur. Kemudian setelah sudah kita lakukan, jika bayi baru lahir, kita harus mempertanyakan 3 hal. Apakah bayinya cukup bulan, apakah bayinya menangis atau megap-megap, dan bagaimana tonus otot pada bayi. Kemudian setelah sudah kita cek pada bayi, misalkan bayinya baik, berarti kita lakukan hangatkan di infant warmer, kita sambil keringkan, kita bedong, kita hias, kita observasi, kasih penutup kepala, kasih ke ibunya, ditaruh di dadanya, dan disiapkan untuk IMD. Itu sambil kita observasi LDJ sekaligus pola nafasnya. Tapi apabila pola nafasnya itu tidak bagus, megap-megap ataupun ada sianosis dan lain sebagainya, kita pastiin dulu haikal. Haikal itu haknya kita hangatkan, kemudian A-nya itu adalah kita atur posisi, yaitu kepalanya bagian ekstensi, kemudian I-nya itu kita isap dengan suction pump, bagian mulut, bagian hidung. Kemudian K-nya kita lakukan pengeringan lagi, kita ganti lagi si handuknya biar tidak hipotermi. Kemudian sambil kita lakukan L-nya itu stimulasi taktil. Nah setelah sudah, baru kita ceritanya dipakai itu ya, bedong. Enggak lah, diandukin aja nggak sih? Nah pokoknya udah, setelah haikal kita coba cek daripada LDJ-nya. Silahkan untuk LDJ-nya dicek. Untuk pengecekan LDJ di bagian ictus cordis selama 1 menit, tapi dihitungnya itu adalah per 6 detik, nanti dikalikan 10. Misalkan per 6 detik didapatkan 8, maka kita kali 10, jadi 80 kali per menit. Setelah sudah, karena dia di bawah dari 100 kali per menit, maka kita akan menggunakan VTP. VTP-nya itu ada di sini, VTP, dan boleh tolong dibantu pasang di pergelangan di bagian ini saturasi oksigen, dan juga mulai disiapkan EKG. Nah, harusnya di sini nih. Nah, ya, di sini. Ya, situ. Tangan. Nah setelah sudah, baru kita lakukan untuk penyiapan VTP ini. VTP ini jika misalkan anaknya cukup bulan, maka yang dibutuhkan fraksi oksigennya adalah 21%, yaitu dengan menggunakan sungkup saja. Apabila bayinya kurang bulan, maka kita harus sambungkan dengan selang oksigen agar fraksi oksigennya mencapai 40%. Kita lakukan VTP 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas sebanyak 30 detik. Iya, berarti selama 3 kali sampai 10 kali ya pengulangan. Benar kan? 10 kali kali 3 maksudnya. Setelah itu kita cek lagi LDJ-nya. Silakan dicek lagi LDJ-nya. Oke, misalkan LDJ-nya tetap kurang dari 100 kali per menit, dan juga kita cek juga tuh waktu pas kita 1 lepas itu apakah pengembangan dadanya optimal atau tidak. Misalkan dia kurang optimal, maka kita lakukanlah si kompresi kayak gitu, stripta sebenarnya. Jadi kayak stripta dulu ya, mohon maaf, kayak stripta tuh apa, kita benerin dulu sungkupnya, apakah sungkupnya perlu diganti atau tidak, atau ada kebocoran sungkup. Terus kemudian kita lakukan reposisi R-nya, posisinya. I-nya kita lakukan isap, tolong diisap ya. Kemudian B-nya itu adalah buka mulut, silakan dibuka mulutnya. Oke, terus udah kayak gitu. T-nya adalah tekanan ini
kita lihat, kita tanyakan, yaitu adalah PIP dan PEEP. PIP itu harus mencapai 30 meter air raksa dan PEEP harus mencapai 5-8 milimeter air raksa. Nah, itu biasanya ketahuan ada di alat, di tepis resusitator, tapi itu ditanyakan saja katanya. Terus habis itu ada juga yang A-nya. A-nya itu adalah airway alternatif. Alternatif itu adalah intubasi, tapi itu kita lakukan setelah kita melakukan kompresi terlebih dahulu. Silakan dikompresi. Ya, tolong teman saya dilakukan kompresi, yaitu adalah 3 kali kompresi dan juga 1 ventilasi. Silakan 1, 2, 3. 3 kali ya, Kak? Iya, 1, 2, 3. Dan ini harus diobservasi selama 60 detik per ya. Oh ya. Ya kan? Selama 60 detik. Setelah sudah, terus kemudian kita akan lakukan kembali si penilaian LDJ. Boleh tolong dicek lagi LDJ-nya teman saya. Oke, jika misalkan LDJ-nya tetap kurang dari misalkan 100 kali per 100 kali per menit atau misalkan kurang dari 60 kali per menit kalau ada di buku, itu maka kita teman saya yang ada di sebelah sini itu siap untuk menyambungkan epinefrin. Silakan epinefrin disiapkan, masukkan lewat intravena. Kemudian setelah sudah, kita cek apakah misalkan napasnya sudah spontan atau belum, sambil dicek lagi LDJ-nya. Oh, LDJ-nya sudah di atas 100 kali. Maka kita akan lakukan si penilaian apakah pernafasannya dengan bantuan otot pernafasan, takipne, atau dia hanya sianosis. Jika bayinya sianosis, maka kita sambungkan dengan selang oksigen. Apabila bayinya ada distress napas, takipne, maka kita lakukan penyambungan dengan CPAP. CPAP-nya udah kita sambungkan dengan CPAP, dan ada kriteria gagal CPAP apabila si PEP-nya 8, apabila fraksi oksigennya lebih dari 40% dan ada distress napas. Setelah sudah, kita lakukan, karena ini misalkan dia tidak dengan alat gitu ya, tidak pakai CPAP, maka kita lakukan observasi. Tapi apabila dia ada alat gitu, maka kita lakukan rujukan ke ruang perawatan pasca resusitasi. Apa yang dilakukan pada saat observasi? Stable singkatannya. S-nya sugar, itu kita cek DDS-nya di bagian kaki. Kita buka lah ya. Kemudian habis itu T-nya. T-nya itu adalah T-nya itu suhu deh kalau nggak salah. Terus temperatur. Kemudian setelah itu ada A-nya. A-nya itu adalah airway. Airway-nya. Kemudian stable. B-nya itu adalah breathing. Pokoknya TTV-nya kita cek. Kemudian habis itu L-nya adalah lupa. L-nya apa ya? L-nya laboratorium. Kita cek lab. E-nya adalah education, yaitu kita edukasi ke ibu, orang tuanya, keluarganya. Setelah sudah cuci tangan, rapikan alat. Terus yang harus dilihat adalah jika misalkan kasusnya adalah ibu dengan DM, kemudian yang pertama kita lakukan itu setelah kita memastikan dari tadi tuh poin yang di buku CSL nomor 2 sampai nomor 5 itu adalah jangan lakukan VTP terlebih dahulu. Kan kalau di nomor 2 abis itu sampai nomor 5 abis LDJ kita cek kan, kalau dia kurang dari 100 kali kita lakukan VTP. Tapi kalau pada ibu DM itu yang harus dilakukan kepada anaknya jangan VTP, tapi dicek GDS-nya dulu. Misalkan cek GDS anaknya, oh bener dia anaknya juga DM, maka yang harus kita lakukan adalah pemberian dextrose 10%, apa 40% ya? Dextrose, pokoknya dextrose 40% ya kalau nggak salah. Itu saya juga lupa ya dextrose-nya berapa persen. Nanti aku akan tulis di komen. Oke, terima kasih. Sadaqallahul azim.